baseline RAPBN 2026. Jadi fungsi anggarannya tracking dan juga fungsi pengawasan. Nah, gimana implementasi pengawas kebijakan ini dilakukan gitu oleh pemerintah, dan kita memberikan feedback kepada pemerintah bagaimana sebaiknya. Ya, lanjut, ini mengutip dari kuliahnya Ibu Erna, kalau saya boleh, jadi saya tadi sambil buka-buka catatan kuliah saya. Jadi kalau kita lihat bahwa saya memang proses kebijakan publik ini kan proses yang holistik ya, di mana dari isu sampai kinerja kebijakan itu running gitulah. Misalnya isu, kemudian diformulasi, terus implementasi, terus inilah kinerjanya. Nah, cuman ternyata sewaktu saya sudah mulai masuk kerja di sini, sangat kompleks itunya, dinamikanya. Tidak hanya sekedar isunya usulannya ini terkait misalnya pangan. Apakah ini sesuai dengan misalnya asumsikan ini sesuai dengan program dari presiden? Ya berarti ya ini menjadi perhatian lah. Dan tidak kita elakkan bahwasannya dari proses kebijakan ini banyak political issue, political will atau semua itulah yang menjadi dalam tanda kutip pengaruh lah, yang mempengaruhi dari kebijakan itu. Saya nggak bisa cerita banyak-banyak lah itu, karena ya informasi mungkin belum bisa di-disclose terlalu jauh, cuman ya dalam prosesnya memang seperti itu. Nah, yang saya tangkap dari terkait policy innovation ini adalah gimana sih sebenarnya dalam formulasi kebijakan itu apa saja yang menjadi isu-isu yang mungkin ke-skip, bahasanya nggak enak ya, terlewat oleh misalnya dari pemerintah gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang proses undang-undang atau rencana undang-undang ini, undang-undang itu untuk RUU ya, itu ada 3 bentuk RUU. RUU yang diusulkan oleh pemerintah dari presiden, misalnya presiden meminta bahwa ini harus nah, perubahannya itu biasanya dilandaskan oleh misalnya adanya keputusan MK yang mana mengharuskan kita di DPR untuk mulai melakukan kajian atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada undang-undang yang dari usulan DPR itu sendiri. Misalnya yang undang-undang Cipta yang Omnibus Law itu kan memang usulan dari DPR itu. Nah, itu yang menjadi salah satu bentuk rancangan undang-undang usulan DPR. Dan juga satu lagi adalah rancangan undang-undang yang mana itu merupakan usulan dari senator dari DPD. Nah, mungkin ini saya next. Nah, mungkin untuk policy innovation-nya ini ya, mungkin mohon maaf saya agak kelewat karena lagi kedebuk lah di sebelah sama di Bandar. Cuman dalam prosesnya terkait dengan RUU ini, saya coba jelaskan secara singkat dulu lah bagaimana proses rumusan sebuah kebijakan yang ada di DPR RI gitu. Kalau teman-teman bisa lihat di atas ini kan mulai ada nih dari tahap penyusunan, kemudian harmonisasi di sampai yang tentu untuk undang-undang perubahan P2SK itu per hari ini tuh masih ada di tahap penyusunan ini. Karena apa? Kita masih menyusun apa-apa saja yang menjadi
pasal-pasal apa saja yang setidaknya bisa diubah dalam undang-undang P2SK ini. Saya ambil satu contoh, jadi saya sudah minta sudah konsultasi dengan senior saya di sini apakah informasi ini boleh diskus. Jadi ini salah satu materi yang akan berubah dalam rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang P2SK. Tadi kan saya sempat jelaskan bahwasanya undang-undang itu di proses rancangan undang-undang itu ada dari 3 usulan pemerintah, dalam hal ini dari presiden atau pemerintah, usul DPR, dan juga usul DPD. Nah, dalam undang-undang P2SK ini semua usulan itu hadir, dan ini yang saya tampilkan di sini adalah salah satu usulan dari pemerintah. Karena apa? Materi perubahan yang terjadi di undang-undang P2SK ini merupakan amanat dari putusan MK terkait dengan persetujuan atas RKAT LPS. Yang pertamanya waktu di undang-undang P2SK itu disetujui oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini pemerintah, ini digugat lah pertama itu oleh beberapa akademisi ke MK dan menghasilkan sebuah keputusan bahwasanya pasal ini tidak sangat amat mengurangi independensi lembaga penjamin simpanan sebagai lembaga sektor keuangan, maka harus direvisi. Nah, revisinya apa saja? Yaitu berbasiskan dari hasil putusan tersebut. Nah, hasil putusan tersebut salah satunya ini yang juga saya jelaskan adalah perubahan atas rencana RKAT LPS ini yang disetujui pertama oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, dialihkan kepada DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan. Dan juga adanya redefinisi oleh kita DPR untuk terkait bidang kerjanya di DPR ini. Jadi misalnya LPS ini hanya sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah di bank gitu. Nah, ada penjelasan detail terkait cakupan apa saja sih yang bisa di dalam tanda kutip diubah atau diutak-atik lah dalam bahasanya itu oleh dari Komisi 11 atau dari DPR RI gitu. Kemudian saya kasih contoh mungkin satu untuk usulan dari DPR. Ada satu perubahan klausul di mana ada penambahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga keuangan, misalnya BI, LPS, OJK. Ini tuh mendapatkan dalam tanda kutip mandat untuk memberikan fungsi terkait memberikan semacam kegiatan ekstra lah istilahnya, dalam bentuk CSR, dan juga ada terkait dengan peningkatan literasi keuangan, yang mana terkait pasal itu yang mengusulkan adalah dari anggota kita dari Komisi 11 itu. Itu mungkin kalau bisa dikaitkan dengan policy innovation adalah mungkin ya sebagai jawaban atas perkembangan zaman. Mungkin DPR melihat bahwasanya lembaga keuangan itu tidak hanya berfokus kepada keuangan saja, tapi juga fokus terkait dengan sosial ekonomi, mungkin seperti itu. Nah, kemudian mungkin ini teman-teman mungkin agak bingung kenapa ada matriks, ada apa. Nah, matriks ini adalah sebagai acuan pasal-pasal apa saja yang akan berubah dalam undang-undang P2SK ini. Sebenarnya itu masih ada banyak di materi perubahannya, cuman tidak bisa saya disclose lama-lama, dan mungkin teman-teman melihat bahwa mungkin matriks ini hanya akan dibahas di
tahap penyusunan aja di yang paling kiri nih. Tentu enggak. Jadi matriks ini kan selalu berubah dari penyusunan, kemudian setelah disusun nih matriks perubahan pasal apa saja yang berlaku, kemudian udah diketok di komisi, kemudian diharmonisasilah di balik tadi mas nah diharmonisasilah peraturan-peraturan tersebut di badan legislasi. Nah di badan legislasi itu nanti melihat nih apakah ada peraturan yang tumpang tindih dari RUU ini dan juga undang-undang yang sudah ada. Kemudian mungkin ini, maaf saya emang jarang untuk memberikan semacam lecture gini, cuman jadi agak loncat-loncat, jadi mungkin ini saya akan jelaskan terkait gimana sih sebenarnya proses pembuatan undang-undang lah gitu dalam tanda kutip secara gimana. Nah, setelah tadi harmonisasi itu, kemudian setelah harmonisasi selesai, hasil harmonisasi itu akan dikembalikan lagi ke komisi, dan komisi akan meminta pendapat mini dari tiap fraksi yang ada di DPR, gimana nih, setuju nggak dengan harmonisasi ini, apakah ada yang kurang, apakah ada yang lebih atau yang gimana. Oke, kalau misalnya udah setuju, udah ditetapkanlah usul inisiatifnya itu. Kemudian setelah itu selesai, kita masuk ke pembicaraan. Ini biasanya adalah dengan mitra-mitra. Jadi misalnya kalau terkait undang-undang P2SK ini, mitranya kan ada yang dari Kementerian Keuangan, kemudian dari OJK, Bank Indonesia. Nah itu ada tuh pembicaraan ke satu, misalnya apa saja sih yang apakah RUU yang diajukan oleh DPR ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dan vice versa gitu, apakah apa yang diminta oleh pemerintah ini sesuai dengan DPR. Nah, dalam pembicaraan ke-1 itu mungkin kalau teman-teman di proses formulasi kebijakan itu kan ada yang tadi mengumpulkan isu-isu. Nah, itu kalau di dalam prakteknya itu sendiri nanti itu adalah ada yang namanya di daftar inventarisasi masalah. Nah, dari daftar inventarisasi masalah itu muncullah misalnya materi terkait tadi penambahan tugas fungsi dari lembaga keuangan, apa sih urgensinya, kemudian apakah ini akan berdampak kepada masyarakat dan gimana nanti ke depannya itu bagaimana. Dan DIM itu selalu ada di semua proses ini. Jadi kalau misalnya undang-undang ini merupakan inisiatif dari kita dari DPR, maka DIM-nya itu berasal dari pemerintah. Pemerintah memberikan masalah nih, misalnya nih pemerintah ngasih masalah ke kita, terus kita buat nih gimana cara kita menyelesaikan masalah itu. Vice versa. Ketika kita ngomong ke RUU dari pemerintah, misalnya pemerintah mau mengganti terkait dengan fungsi terkait dengan RKAT LPS gitu. Kita berikan juga nih DIM-nya. Apa aja sih mungkin yang keselip atau apa yang bisa menjadi pembaharuan lah dari undang-undang itu. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi proses dari inovasi kebijakan ya. Maksudnya ada angin segar atau ada perubahan baru lah dari apa yang sepatutnya sudah di undang-undang ini, dan juga setelah revisi ini diharapkan ada ada kebaharuan dan juga kebermanfaatan yang baru lah untuk nanti kedepannya ketika undang-undang terkait P2SK ini diimplementasikan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya penjelasannya agak dar-der atau agak loncat-loncat, mohon maaf, karena saya udah lama jujur udah lama sharing-sharing kayak gini. Terakhir kayaknya ujian tesis 2 tahun yang lalu. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Inox sudah mau berbagi ya tadi mulai dari pengalaman ketika menjadi mahasiswa, kemudian juga terkait dengan kerjaan saat ini yang Mas gimana kemudian soal formulasi kebijakan di DPR. Begitu. Terima kasih banyak Mas Inox sebelumnya. Next teman-teman kita masuk pada sesi tanya jawab. Teman-teman silahkan barangkali ada yang mau bertanya langsung. Boleh raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung on mic teman-teman, silahkan. Nih yang tidak ada yang on cam, gimana ya guys? Hai teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya? Oke, belum ada. Kalau belum ada, aku dulu yang bertanya ya Mas. Mungkin teman-teman masih mempersiapkan pertanyaan begitu. Oke, kalau aku sih ada 2 pertanyaan Mas Ino sebenarnya. Pertama soal kerjaan saat ini, termasuk soal main topik kita ya dalam webinar kali ini dan juga pengalaman gitu Mas. Yang pertama, Mas, ini kan terkait dengan penyusunan rancangan undang-undang P2SK ya Mas. Nah, gimana sih Mas? Sekarang kan dalam tahap penyusunan ya, pastinya kita sudah dari tim ahlinya itu juga sudah punya draftingnya begitu ya. Nah, gimana sih Mas rancangan undang-undang ini tuh bisa memastikan bahwa semacam isu-isu aktual yang kayak perkembangan saat ini misalnya soal finansial teknologi, kripto dan juga digitalisasi sektor keuangan itu jadi bagian integral dalam rancangan awal ini, nantinya bukan hanya sebagai tambahan belakangan gitu Mas Dino. Mungkin itu dulu deh, nanti next biar nggak lupa itu dulu deh Mas Dino. Ya, terima kasih Mbak Elis. Ini pertanyaannya kayak anggota nih takut. Jadi gini, sebenarnya untuk gini, karena saya itu kan posisinya sekarang tidak fraksi ya. Nah, untuk itu kan memberinya input bahwasanya tadi Mbak Elis ngomong fintech itu benar, itu memang jadi isu. Kemudian keuangan berkelanjutan, climate finance itu juga masuk. Jadi itu saya dorong ke anggota saya. Ini mungkin ada fotonya nih. Nah, ini bisa saya zoom nih, kali ini kelihatan kan ya. Jadi saya lagi diskusi nih, ada fotonya. Nah, saya diskusi nih sama anggota saya yang mana kebetulan memang salah satu anggota panja atau panitia kerja dalam RUU P2SK, RUU perubahan atas P2SK. Nah, saya memberikan masukan dan juga kebetulan alhamdulillah anggota saya ini memang vokal di terkait kripto dan juga terkait saham, kemudian fintech, UMKM dan lain sebagainya. Jadi dalam proses penyusunannya kan memang kita nggak bisa masuk nih Mbak Elis, kebetulan kita hanya beri pintu gerbang terakhir kita ada di anggota kita. Nah, alhamdulillah anggota dari Komisi 11 ini cukup vokal untuk memastikan bahwasanya isu-isu tersebut itu masuk ke dalam RUU-nya. Dan dalam tahapan penyusunan itu kan tadi saya kembalikan lagi bahwasanya tenaga ahli itu kan ada banyak nih, ada yang anggota, ada yang anggota dewan dan juga ada yang fraksi. Nah, biasanya yang dalam tanda kutip bekerja itu adalah kita ngasih input anggota kan ada proses di dalam rapat internal panitia kerja itu, isunya ini dan satu dan lain hal, ada beberapa hal yang mungkin tidak tersampaikan ke kami sebagai tenaga ahli dan juga tersampaikan lah, maksudnya Mas isu ini udah dimasukkan. Nah, nanti itu dari hasil rapat kerjanya itu dibantulah sama si tenaga ahli AKD ini, alat kelengkapan dewan ini. Mereka yang nanti membantu dalam tanda kutip membantu anggota untuk menyusun naskah akademik dan juga draft RUU-nya gitu. Dan so far kalau dikasih contekan sedikit ya dari yang foto tadi itu yang terakhir ini, insya Allah isu-isunya masih masuk yang terkait fintech. Jadi Mbak Elis ngomong fintech, kemudian keuangan yang lainnya gitu, insya Allah masuk lah Mbak, tenang. Jadi memang intervensi saya sebagai tenaga ahli pasti memang tidak banyak, tetapi alhamdulillahnya anggota yang jadi, maksudnya yang saya dalam kutip bantu cukup vokal untuk hal tersebut gitu.
itu. Oke, baik. Makasih Mas Sinop. Jadi emang tergantung anggota dewanya juga ya Mas berarti ya. Iya rahasia ya itulah maksudnya kalau anggota cuman kalau boleh jujur semua anggota itu selalu menyuarakan apa yang dibutuhkan masyarakat, cuman ya mungkin ya dari framing media dan lain sebagainya, bukan karena saya kerja di sini ya, tapi saya melihat sendiri. Oke, makasih banyak Mas Sinop. Next, ini teman-teman ada yang mau nanya sebelum kita mengakhiri atau sebelum saya menanyakan lagi kalau teman-teman gak ada yang nanya? Ini ada Mas Prasetyo. Mas Prasetyo mau bertanya, biasanya aktif ini Mas Prasetyo. Oke, sudah aktif. Silahkan Mas Prasetyo. Selamat sore Mas Dino. Sore, ini udah malam ini. Sudah malam ya. Mas Dino tinggal di mana Jakartanya? Kompleks DPR kah? Oh enggak, di dekat situlah, dekatnya Senayan ya? di Selipi. Oh, di Selipi. Kalau kompleks DPR tetangga saya Mas, saya tinggal dekat situ. Oh di Palmerah? Di Kalibata, kompleks yang Kalibata. Oh iya tahu. Di Palmerah. Iya. Siap Mas Dino, tadi sharingnya sangat luar biasa bermanfaat ya buat kita yang masih mahasiswa ini. Tadi sempat sharing juga bahwa ini ya Mas Dino waktu itu ngambil double degree ya, jadi pernah kuliah di Malaysia ya. Iya betul. Ada 2 pertanyaan dari saya Mas. Yang pertama, mungkin bisa diceritakan bagaimana atmosfer perkuliahan di Malaysia. Mungkin ini nanti akan berguna bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi juga di Malaysia. Kemudian yang kedua tentang tema kita, perumusan kebijakan. Kita tahu bahwa kebijakan itu kan merupakan produk politik, dan tadi sudah ditegaskan oleh Mas Dino bahwasanya proses perumusan kebijakan di DPR itu syarat akan tekanan politik juga. Nah, saya ingin tahu juga Mas, kalau di DPR itu bagaimana proses mengkompromikan antara dorongan politik dengan pertimbangan teknokratik dalam proses perumusan kebijakan. Siap, terima kasih Mas Dino. Ya, terima kasih Mas Prasetyo atas pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya bikin senyum, yang kedua bikin cenut-cenut ini kebetulan. Jadi ya saya jawab ya. Jadi untuk tadi pertanyaan terkait atmosfer kuliah di Malaysia, sebenarnya kalau ini karena mungkin saya sendiri, saya coba ini deh. Nah, halo, benar ya? Ya, jadi untuk tadi kuliah di Malaysia itu sebenarnya kalau bisa dibayangkan kita kayak sekolah di Inggris lah, karena kan Malaysia kan negara persemakmuran ya, Commonwealth ya. Jadi memang basisnya mereka bahasa Inggris, dan di UiTM itu basis perkuliahannya bahasa Inggris. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa dibahasa Inggris kan, gitu. Mungkin ada misalnya kayak misalnya jatuh kan fall. Kan kalau kita ngomong ke blow kan nggak lucu gitu ya, maksudnya ke blow atau misalnya jelonggo atau apa ya hal tersebut terjadilah gitu. Terus kemudian dosen-dosen di sana itu sangat amat kooperatif dan juga dosen-dosennya itu sangat amat kooperatif dan juga membimbing, karena mungkin saya kebetulan dari angkatan pertama double degree, jadi kayak masih meraba-raba bagaimana nih kuliahnya, kemudian secara financialnya, nggak financial sih sebenarnya, lebih ke kayak housekeepingnya, kemudian housing, ngekosnya gimana, kemudian akomodasi, dan gimana saya traveling dan lain sebagainya. Itu yang mungkin jadi salah satu concern gitu ya. Mungkin kalau dilihat di sini, ini ada foto saya sebenarnya yang di ini, yang kiri bawah ini saya ke nikahannya dosen, nikahan anak dosen. Jadi itu yang menjadi, ya sebenarnya saya tidak kuliah saja, tapi saya juga ke nikahan anaknya dosen, lebih kepada nikahan dekan, anak dekan. Ini Pak Jalil nih, Pak Abdul Jalil nih. Bentar, ini bisa saya zoom nggak? Iya, nah ini dia nikahannya ini. Jadi sangat amat mengayomi. Terus kemudian teman-temannya ini juga asik-asik. Ini setelah ujian, kita ujian foto. Terus ya ini juga, ini saya kebetulan satu kelas. Kelihatan ya fotonya. Kamu share screen Tano? Iya Bu, kelihatan share. Yang lainnya kelihatan ya Mbak Alis?
Terlihat Mas. Sip, Iya. sip, sip. Aku tak setting speaker. Oke. Sip. Nah, kelihatan Bu fotonya. Nah, jadi ini apa namanya? Mereka sangat welcome lah. Ini foto waktu pertama kali saya datang di Malaysia. Saya disambut oleh dosen. Ini kebetulan dekannya dulu, dekan sampai sekarang nih Bu Nur Hafiza. Kemudian ini dosen-dosen yang ada di sana dan yang juga mengajar. Ada beberapa dosen yang ngajar saya ini. Pak Jalil ini ngajar kuliah etika, Bu Dr. Asia ini ngajar project planning, dan ini Profesor Fadilah dia ngajar manajemen strategis gitu. Sangat amat menyenangkan. Ini juga saya juga waktu itu ikut pengmasnya mereka ini bersama orang asli. Orang asli itu kayak wong deso, kayak orang siapa tuh namanya? Kayak orang pedalamannya Malaysia gitulah. Yang tidak sering tersentuh oleh masyarakat luar. Jadi ya ini saya ikut pengmas. Jadi ini salah satu program. Kalau di S1 mungkin ya Bu Erna ada PKL ya, praktek kuliah lapangan itu. Nah mungkin di S2 ada ya sekarang ya PKL-nya di FKP ada ya? Iya, beberapa matkul ada Mas. Nah yaitu ya semacam PKL-nya itu, yaitu kita PKL-nya pada waktu itu adalah pengmas ke satu kampung lah. Ini kampung apa aku lupa namanya, gimana gitu. Kemudian pertanyaan kedua ini, nah aduh saya jawab ya juga ngerti Inggris tapi ya saya inilah sebenarnya mungkin kalau misalnya terkait proses perumusan kebijakan yang syarat akan dalam tanda kutip produk politik itu memang benar, tidak bisa dipungkiri Mas Prasetyo. Cuman yang ini karena pengalaman saya megang RUU yang P2SK, kita hanya membahas RUU P2SK. Maksudnya kalau RUU lain wallahu alam fisabilillah saya belum paham, saya nggak ngerti karena memang bukan di komisi saya itu. Proses komprominya bisa dibilang cukup alot karena mungkin ada yang namanya misalnya anggota yang memiliki relasi. Saya nggak bisa bilang siapanya, cuma mungkin ada karena pada saat perumusan ini banyak hal yang bisa dibilang ada yang seharusnya tidak masuk tapi masuk, dan yang harusnya yang harusnya masuk jadi nggak masuk gitu loh Mas Prasetyo. Jadi tapi dalam basis koridor di mana setidaknya apa yang sudah diusulkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui ini tadi melalui ini harus terpenuhi dulu karena ini amanat undang-undang. Kalau kita melangkahi amanat undang-undang itu tidak melakukan revisi atas basis putusan MK ini, kita yang salah gitu Mas Prasetyo. Jadi kalau bisa dibilang prosesnya itu komprominya itu memang besar, apalagi khusus terkait dengan dari adanya usulan dari anggota dewan gitu, misalnya dari DPR-nya gitu loh. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu karena ya memang kebanyakannya sih ya dari usulannya kita yang ada yang ya itulah saya takut ngomong tapi ya gitulah masih di kantor. Itu Mas Prasetyo, terima kasih atas pertanyaannya, semoga menjawab. Terima kasih Mas Ino pencerahannya. Siap. Yang agak-agak remah. Oh enggak, ini pertanyaannya sebenarnya saya mau berekspektasi bahwa saya pasti akan ada pertanyaan itu, dan ternyata benar ada yang nanya, jadi ya udah. Ya, terima kasih Mas. Siap. Oke, terima kasih Mas Tio. Memang Mas Tio ini sudah lama berpengalaman di pemerintahan Mas, jadi memang pertanyaan soal itu memang akan keluar. Komting ya tuh ya, biasanya komting itu tegas nih kalau nanya nih. Komting Mas Tio. Oh kan benar, sudah sesuai dugaan BMKG. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Ino atas jawabannya. Next, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Boleh, silahkan, masih ada waktu. Santai kok, ini saya juga sambil nunggu rapat ini. Bentar ya, saya tunggu. Oke. Ini lagi teman-teman. rapat.
aja. Mantap banget. Iya. Oke, teman-teman dari semester 1 nih, dari kemarin nggak ada yang, ada sih yang kemarin yang hari ini guys, teman-teman semester 1 mungkin dari NIM 278, 242 ini tidak ada yang bertanya kah? Wah, jadi catatan ini Bu Erna ini, semester 1 nggak ada yang nanya Bu. Mungkin Oke, teman-teman. Mbak Elis mungkin karena pada baru ya ini udah mau UAS ya? UAS Mas. Iya. Saya mengamati nih dari luar ini. Nah biasanya mungkin masih meraba-raba gitu semua. Oke. Jadi saya kepo tadi Mas, yang pengabdian di pedalaman Malaysia itu berarti pakai bahasa Melayu kayak Upin Ipin atau gimana Mas? Ya betul. Tertarik kita Mas. Iya, bahasa Upin Ipin yang mana kita tuh sebenarnya mau ngomong tuh takut ada yang salah karena ada beberapa bahasa Indonesia yang pasti kita ngomong ke sana tuh jorok. Jadi kayak ngomong terus ada bicara jadi kayak ya oke, kalau enggak kita ngomong ke teman saya, misalnya ke ada nih yang belakang-belakang ini kan UTM nih, dia baru ngomong kalau saya ngomong ini gimana ya, nah itu dulu. Tapi rata-rata emang agak sama enggak sih bahasa Melayu? Ya kalau nonton Upin Ipin dah persis dah. Oke, semester. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya lagi kah? Ini anak-anak semester 1 ini tidak ada yang bertanya ya? Nyantai aja. Iya, 78 242 nih, teman-teman boleh kalau mau bertanya. Oke, mungkin satu lagi deh pertanyaan deh. Masih belum menutup kelas begitu ya? Atau teman-teman nanti kalau semua ada tambahan pertanyaan lagi boleh langsung tanyakan atau apa saya males rapat nih sebenarnya. Waduh. Oke Mas, aku kepo gini ya Mas, kan sebagai tenaga ahli di DPR RI begitu ya, yang notabene tuh DPR tuh sebagai lembaga politik gitu ya Mas, yang tentunya full of interest menurutku. Di sana akan tentu bertabrakan banyak kepentingan begitu dari kelompok A, dari stakeholder A, B, C. Nah, berdasarkan pengalaman dari Mas Ino selama ini ya sebagai tenaga ahli gitu, apakah Mas itu juga merasakan ada berbagai kepentingan itu yang harus diakomodasi gitu loh, mungkin dalam penyusunan RUU rancangan ini gitu. Misal ada dua kepentingan yang kuat namun berlawanan, itu kayak sejauh mana sih Mas itu sebagai tenaga ahli atau mungkin dari pengalaman rekan-rekan kerja Mas itu memberikan advice begitu untuk perancangan produk-produk legislatif? Mungkin kayak gitu sih Mas, aku tertarik dengan posisinya Mas Ino gitu. Makasih Mas. Ya, makasih Mbak Elis atas pertanyaannya. Jadi jadi memang gedung ini gedung yang sangat amat banyak diskusi bawah tanahnya lah, dalam istilah kata gitu. Memang tidak bisa diakui itu udah jadi rahasia umum. Cuman yang bisa dilakukan adalah memberikan rekomendasi yang benar-benar berbasiskan data. Apalagi kita ngomongin kebijakan pasti evidence based, nggak boleh sekalipun cuman berdasarkan omongan orang kayak ya menurutku misalnya anggarannya buat MBG harus diturunin soalnya tidak ada. Menurut saya pribadi MBG itu misalnya ini nggak benar tapi tidak membuat signifikan anak-anak gitu, pertumbuhan anak-anak gitu. Ya kan kita nggak bisa ngomong gitu ya, kayak anggota dewan nggak mungkin lah berbicara itu, pasti harus berbasiskan data. Dan juga mungkin ada beberapa sentimen-sentimen yang dalam tanda kutip tidak berbasiskan data, sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita tackle itu dengan data, Mbak. Artinya gini, kita tuh beruntungnya kita kuliah FKP ya, isi kerja publik ini jujur aja, ada yang analisis kita tuh bener-bener dilatih sedemikian rupa. Dalam artian gini, ketika ya kita ngomong misalnya supply and demand deh, misalnya supply-nya lagi turun, ya pasti demand-nya kan juga semakin meningkat loh. Ya hal-hal semacam itulah yang mana data-data, misalnya data terkait kemiskinan ataupun misalnya hasil
kita melakukan studi literatur. Pokoknya kita dalam tanda kutip harus rajin lah untuk kita baca dan nulis, dan juga peka terhadap isu-isu yang ada dan memberikan data-data yang relevan untuk menjelaskan isu tersebut. Mungkin yang bisa saya sampaikan itu Mbak. Jadi istilahnya, oke, mungkin kepentingan fraksi A lebih kepada misalnya isu lingkungan, atau bukan isu lingkungan deh, ngomongnya isu apa ya, terkait isu transportasi gitu. Nah, didorong terus ya, misalnya dari fraksi A transportasi terus. Misalnya anggarannya harus ini kita selain mohon maaf kebijakannya loncat-loncat, tapi perumpamaannya lebih gampang gitu lah. Misalnya transportasi terus. Nah, apakah memang transportasi itu harus digencarkan dalam tanda kutip dinaikkan anggarannya? Apa sih basisnya melakukan itu? Kalau misalnya tidak ada data yang relevan, kita tidak bisa meyakinkan pemerintah untuk hal tersebut. Dan ataupun misalnya kita tidak punya data yang relevan juga, anggota dewan, maksudnya fraksi lain lah, misalnya kita ngomong fraksi lain itu merasa, lah ini mah kasaran bahasa saya, lah ini mah pengennya lu aja, bukan berbasis data, bukan berbasis kepinginan masyarakat gitu. Mungkin ada yang misalnya dari sisi transportasi, ada yang memang bekerja, mempunyai keluarga dengan latar belakang itu, atau lain sebagainya, hal-hal semacam itulah. Jadi yang bisa dilakukan, intervensi yang bisa dilakukan adalah melakukan kajian yang berbasis data dan benar-benar dilakukan secara kita menganalisis ya. Ini mungkin kalau sekarang kan ada ChatGPT ya, bener ya Mbak Elis ya, ada ChatGPT. Nah, kan kebanyakan nih orang-orang kan sekarang bikin skripsi ChatGPT, tesis ChatGPT. Nah, itu dikurang-kurangin karena apa? Bukannya kita tidak bisa mengiyakan AI, tapi tidak semua itu AI itu paham lah. Dia nggak punya AI itu nggak punya human sensing yang baik lah gitu. Jadi ya gimana pertanyaannya tadi gitu. Oke, makasih Mas. Jadi memang penting ya untuk kemampuan analisis based on data gitu ya Mas, untuk memberikan masukan gitu ya. Yes. Oke. Ini Mas mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri dan Mas Inox segera pulang gitu. Saya tidak pulang, tenang, saya tetap di sini. Ada pertanyaan dari chat Mas, mungkin saya. Iya, ini saya baru baca. Izin bertanya Kak, untuk UU itu dari awal pengajuan hingga jadi undang-undang itu apakah ada ketentuan jangka waktu target penyelesaian? Dan kira-kira berapa ya Mas rata-rata penyelesaian setiap undang-undang itu? Dan apa yang menjadi pembeda jangka waktu tiap perancangan undang-undang? Oke, jadi itu gini, sebenarnya kita tuh memiliki prolegnas. Kebanyakan prolegnas apa ya? Intinya ada beberapa undang-undang harus kita selesaikan dalam satu periode pemerintahan 5 tahun. Nah, kebetulan RUU perubahan atas Undang-Undang P2SK ini tidak masuk dalam prolegnas. Kebetulan karena apa? Itu bukan dari inisiatif kita, bukan dari inisiatif DPR. Biasanya yang masuk prolegnas itu adalah yang inisiatif DPR, yang disetujui oleh pemerintah gitu. Nah, untuk jedanya itu tergantung. Nah, tergantungnya itu gimana? Contoh singkat mungkin adalah yang viral kemarin RUU TNI lah gitulah. Itu kan ya kesannya cepat gitulah ya. Saya kurang paham kenapa cepatnya dan lain sebagainya. Cuman untuk khususnya yang RUU P2SK ini bisa dibilang kita tidak memiliki jangka waktu untuk misalnya tidak dipatok misalnya satu RUU 3 bulan, satu RUU 1 bulan, itu enggak. Jadi tergantung dari dinamika politik yang ada. Kalau dalam kebijakan itu, program legislasi. Terima kasih Bu Erna, mohon maaf saya juga lagi agak sepaneng ini, makanya lupa dikit atas singkatan-singkatan itu. Nah, dari tiap undang-undang itu dilihat dari dinamikanya, apakah ini urgent untuk dibahas atau urgent dilakukan perubahan RUU atau enggak gitu. Nah,
contoh kasusnya dari RUU P2SK ini, RUU perubahan atas P2SK ini itu sudah digugat dari tahun 2023, waktu sebulan atau 2 bulan setelah diundangkan lah. Nah, tapi putusan itu baru keluar tahun 2024. Nah, ini tahun 2024 ini adalah periode transisi di mana periode transisi pemerintahan dari pemerintahannya Jokowi ke pemerintahannya Pak Prabowo sekarang, dan juga pergantian parlemen lah gitu. Nah, makanya menjadi dalam tanda kutip urgent karena seharusnya ini sudah bisa langsung dikerjakan setelah putusan MK ini keluar gitu. Namun baru bisa di running itu di bulan Februari tahun 2025. Pas aku udah 3 bulanan itu baru masuklah ini si RUU-nya itu. Nah, untuk informasi aja di Komisi 11 itu sebenarnya ada 2 RUU yang masuk prolegnas, program legislasi nasional. Pertama, RUU terkait pengampunan pajak, teks amnesti, dan yang kedua terkait pengadaan barang dan jasa. Sebenarnya ada lagi undang-undang terkait dengan statistik, cuma statistik sekarang dipindah ke Komisi 10 karena mitranya udah pindah dari Komisi 11 ke Komisi 10 gitu. Jadi untuk Mbak atau Mas Ani, ya kayaknya ini Mbak ya. Nah, ini tidak ada ketentuan jangka waktu target penyelesaian nggak ada target untuk ini harus apa, cuman ya balik lagi dinamika politiknya bagaimana di masyarakat bagaimana, dan juga kalau sekarang nih ya, kalau kebetulan kan kita sekarang di bulan-bulan anggaran ya, bulan Juni, Juli, Agustus, September tuh kita 4 bulan ini ini masuk ke bulan-bulan anggaran. Jadi fokus DPR itu sekarang pada fungsi anggaran, jadi lebih ke untuk persiapan APBN 2026 gitu. Mungkin itu Mbak atau Mas Ani atas pertanyaannya, jawaban dari pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mas Ino. Menurut saya memang cukup menjawab banyak ya, termasuk soal prolegnas juga ya. Karena memang kan ditentukan secara langsung gitu. Oke. Kalau gitu, terima kasih banyak Mas Ino. Tadi pertanyaan dari Mbak Ani sudah menutup sesi webinar kita kali ini. Mungkin terakhir ada sepatah 2 patah kata untuk closing statement pada webinar alumni Pak ini, Mas Ino, sebelum kita tutup. Apa ya? Kalau aku bingung ya, sumpah. Sebenarnya saya itu juga ini kan dia sharing ya, tapi ya walaupun kayak kuliah, tapi ya udahlah ya, anggap aja sharing. Jadi sebenarnya manfaatkan sebaik-baiknya apa yang sudah teman-teman jalani di MKP Ular, karena itu menjadi salah satu modal terbaik, kalau saya bisa bilang modal terbaik bagi teman-teman dan juga saya nih kebetulan untuk di masa depan lah, khususnya mungkin di nggak harus di ranah kebijakan, tetapi bisa misalnya dari teman-teman misalnya lulus kan, contohnya kalau saya nih, saya kan lulus kan nggak sepenuhnya masuk ke dalam pekerjaan yang dengan ranah kebijakan kayak sekarang ini ya di DPR ya, kayak dulu di di lembaganya UI ya, saya juga ini gimana, saya itu bukan orang ekonomi, bahkan lembaga itu tuh sebenarnya itu di fakultas MIPA, CCSF itu kan kalau MIPA kan ya pasti matematika gitu kan, tapi ternyata walaupun backgroundku itu merupakan orang soshum, tetapi seenggaknya saya punya nilai plus bahwa ada analisisnya itu ada lah gitu. Jadi dan itu saya dapat di MKP dan UNER gitu. Jadi ya dimaksimalkan sebaik-baiknya lah untuk perkuliahannya. Dan kalau ngerjakan tesis, ini kok saya jadi curhat, tesis itu dikerjakan sesuai dengan isi hati lah teman-teman. Kalau misalnya nggak sesuai isi hati mah repot, daripada
nggak sesuai dengan pengalaman, nggak sesuai dengan isunya, nggak kepegang, kemudian apa namanya, teman-teman juga ngerasa aduh ini apa sih tak garapi aku ini nulis apa, daripada gitu ya lebih baik teman-teman menulis apa yang teman-teman tahu dan teman-teman kuasai lah gitu. Terus apa lagi ya kalau dari ini udah sih itu aja sih Mbak. Oke, kalau gitu terima kasih Mas, emang ya harus memaksimalkan proses kuliah ini, dan juga tadi sempat aku highlight juga kalau ngerjain tesis tuh kayaknya emang harus sesuai minat kita ya, biar lebih enteng gitu ya Mas risetnya. Betul. Oke. Makasih banyak Mas Inang atas advice-nya dan juga berbagi pengalamannya malam ini. Ini sudah sangat lelah ini Mas. Kayaknya Mas Inang Oh ini. tentu tidak, saya masih rapat belum. Rapatnya belum mulai. Tenang. Oke. Oke, terakhir mungkin Bu Erna ada tambahan atau sudah cukup Bu Erna? Ya, sudah cukup. Terima kasih ya, Ino. Terima kasih sekali. Ya, terakhir pertanyaan dari saya, No. Ya, sudah didengar dari teman-teman. Bukan pertanyaan kok. Jadi, pelajaran selama kuliah di S2 Kebijakan Publik manfaat ya, No, untuk pekerjaan yang saat ini. Jadi mungkin ya inilah kalau ini kan mungkin teori-teori kebijakan tuh banyak lah, isu apa ternyata ya secara dipraktekkan pun memang iya apa namanya, kita ada perumusan isu, formulasi, dan menilai kebijakan, prosesnya lebih kompleks dan lebih base itu. Salah pasangan. Terima kasih. Oh ini iya keren masih emang. Oke, terima kasih punya ya. Ya dari sekian ya, saya kembali sedikit. Oke, baik. Kalau begitu. Oh.